Halo Pak Polisi, selamat sore. Kenapa? Kok kelihatannya bingung Pak? Santai Pak. Ini? Oh, sarung tangan. Tadi kan Anda kalau tidak salah di... Lapar. Cuci tangan takut masih kotor. Asa. Habis dari kebun. Mari makan kuenya Pak. Tunggu. Mari Pak. Tunggu dulu. Tadi saudara kan pakai borgol dengan seorang gadis cantik di restoran. Kenapa Pak? Apa itu dilarang? Main borgol-borgolan. Pakai borgol mainan. Oh tidak. Tidak ada larangan selama itu permainan. Syukur. Sudah pergi? Sudah. Jangan masuk. Maaf. Saya tidak pakai apa-apa. Maaf. Cepat, keluar. Nanti tak panggilin polisi loh. Wah, topi saya ketinggalan di kamar mandi. Yang bener dong. Sorry, biar cepet kering. Terima kasih. Kembali. Ngobrol di warung kopi, ngerti sana dan sini, sekedar suara rakyat kecil, bukannya musik. Ngobrol di parkir timur, daripada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kaula muda Indonesia? Tetap semangat kita membangun bangsa. Semoga kamu-kamu semua disehatkan dan dilapangkan rezekinya ya. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Lupus, cowok paling keren yang kalau dilihat dari lobang sedotan. Oke Cing, kali ini Lupus akan kocolin lagi film komedi Indonesia yang rilis di tahun 1984. Film besutan sutradara Arijal ini berjudul Itu Bisa Diatur. Bener banget, ini film dibintangin oleh trio sekawan yang dikenal Warkop DKI, yakni Dono, Kasino, dan Indro. Dan para wanita caem di film ini yaitu Ira Wibowo, Lia Waroka, dan Aminah Cendrakasih. Biji mana juntrungan dalam film ini? Yuk sediain dulu kuaci sama permen karet, kita ngopi bareng Lupus. Hai kau pemuda, jangan pada tidur, jangan pada ngomong ngawur, ntar lu kebentur. Berjuang bersama, bahu membahu, membersihkan sampah-sampah bekas sampah tahu. Ngobrol di parkir timur, daripada lo nganggur. Semangat jangan pakai mundur, semua bisa diatur. Film ini mula-mulanya di saat Kasino yang udah rapi datengin Indro yang lagi olahraga angkat besi. Kasino pun ajak Indro ke airport untuk jemput si Dono yang mau take off di bandara. Karena Indro dalam keadaan semrawut, Kasino ceritanya mau ngopi dulu nungguin Indro. Tetapi si Indro titipin alat beratnya ke Kasino karena dia mau mandi. Di pesawat, sang juragan Dono yang baru naik pesawat merasa tegang pakai banget. Dia menahan rasa takut. Pramugari yang di dekat Dono tanya keadaan Dono yang sepertinya orang tenggengan. Dan si Dono bilangnya dia udah biasa, udah sering bepergian lintas samudra. Tetapi Dono meminta si pramugari tetap di situ temenin dia. Dan si pramugari pun bisa menenangkan Dono hingga dia sedikit bisa senderan ke kursi. Dengan menghilangkan rasa takutnya, akhirnya Dono buka-buka koran, coba baca-baca. Sehabis Children of God muncul kumpul kebu. Saya memang sudah biasa membaca koran terbalik begini. Luar biasa. Parfum Nona merek apa? Kopi tubruk. Di waktu itu ada guncangan pesawat yang langsung Dono teriak-teriak panggil pramugari yang bernama Henny. Henny pun menenangkan kembali Dono bahwa pilot pesawatnya itu udah pengalaman dan menawarkan minuman ke Dono yang Dono pun langsung mengiyakan pengen teh tubruk. Ini si Dono tapi katanya pengalaman pergi antar samudra, tetapi dalam pesawat itu dia yang paling ribet. Di saat ada informasi cuaca sedang buruk dan penumpang harap di tempat dan pakai sabuk pengaman, Dono malah bangun cariin Henny yang belum bawa teh tubruk pesanannya. Guncangan pun kembali terjadi beberapa kali di dalam pesawat itu. Dan Dono buat kacau di antara para tetangga tempat duduknya yang seruduk sana seruduk sini.
Henny yang sedang buat teh tubruk didatengin Dono, yang langsung Henny menyuruh Dono untuk kembali lagi ke kursi. Di saat itu guncangan pesawat terjadi lagi yang membuat teh buatan Henny membasahi bajunya sendiri. Nona Henny yang bikin kopinya, saya yang nubruk. Karena ditubruk si Dono, ternyata Dono ngeselin, malah cari tisu di toilet untuk bersihin bajunya Henny yang kemudian guncangan terjadi lagi. Kali ini Dono yang menang banyak. Henny pun duduk di pangkuannya si Dono. Pas mau buka pintu, ternyata itu pintunya terkunci dan tidak bisa dibuka dari dalam. Inilah kesempatan yang baik bagi Dono mengeluarkan ajian gombalannya yang bilang sebenarnya dia hari ini mengalami banyak kejadian apes. Tetapi saat ini merupakan kejadian yang paling beruntung di dalam hidup Dono, yang membuat Henny senyum-senyum tipis ke Dono. Sorry, hari ini nasib saya sial terus. Tadi pagi hampir ketinggalan dompet. Terus terjebak jalanan macet. Hampir terlambat ke airport. Yang ini bukan kesialan. Dan sekarang terkurung bersama saya. Ini satu-satunya keberuntungan dalam hidup saya. Dikasihlah kartu nama Dono yang merupakan presiden salah satu restoran di Jakarta. Otomatis Henny membuka pembicaraan yang mengatakan dia belum mempunyai seorang pacar. Nah, datang lagi guncangan terjadi yang sangat menguntungkan Dono, bikin iri yang nonton. Sedang asik pangku-pangkuan masuk si ibu yang di samping Dono. Dia malah keluar lagi, orang pintu nggak bisa dibuka dari dalam. Ya udahlah, Dono pun senyum yang dibalas senyum oleh Henny. Sontak ketika mulut terkunci, hati ini mengirim pesan dan sinyal tentang sesuatu perasaan. Di tempat lain di bandara, Indro dan Kasino sedang ngobrol tentang Dono yang sekarang bukan Dono yang dulu. Dono yang selalu dianggap cemen oleh Indro dan Kasino sekarang nasibnya sudah jadi peran utama, dapat duit dari cukong, sedang mereka hanya figuran dalam kehidupan ini. Si Dono yang dulu kita anggap cemen, sekarang malah bawa rezeki. Dapat cukong buat buka restoran. Makanya kita nggak boleh anggap enteng orang. Indro tiba-tiba sok kenal karena ada cewek cantik yang seperti memanggil dirinya dari tangga. Cewek itu pun menanggapi respon Indro yang kemudian si cewek jalan menuju Indro seperti mau peluk. Ternyata si cewek bukan peluk Indro, melainkan peluk keluarganya yang ada di belakang si Indro. Hai. Lu kesurupan. Di waktu itu, Dono pun datang ke mereka bawa gandengan cewek cakep seorang pramugari. Itu si Dono belum apa-apa udah bisa ngegait cewek caem lagi. Lah kita. Dan akhirnya Kasino maupun Indro berebut kenalan dengan Henny. Dono pun berjanji suatu saat akan mampir ke rumah Henny yang kalau libur kerja pramugari, dia merupakan pengajar senam. Ternyata Dono jadi pengusaha restoran berasal dari omnya yang mempunyai pabrik tekstil. Karena salah satu gedungnya tidak dipakai, jadi omnya modalin si Dono untuk pugar gedung itu dan dikasih modal untuk usaha restoran. Datanglah Susana yang merupakan sekretaris dari omnya yang cantik yang membuat pandangan ketiga anak muda itu tak berkedip. Dono pun meminta ke omnya, alangkah baiknya kalau Susana dijadikan kasir di restoran saya nanti, Om. Akhirnya, pemugaran restoran berlangsung di mana orang-orang yang bekerja sebagai tukangnya merupakan orang yang sangat profesional, di mana mereka menemukan masalah tentang karton yang menggulung dan terus menggelinding gak kelar-kelar. Indro pun keluar ruangan, katanya yang mau kerja yang dari tadi cuma liatin contrengan buku aja gak kelar-kelar. Dan si Indro baru aja duduk, kursinya padahal baru dicat sama si Dono. Akhirnya, grand opening restoran berlangsung dengan begitu meriah. Banyak tamu-tamu yang datang karena penasaran tentang restoran baru itu. Masing-masing tamu mengambil bangku yang kurang dan mereka semua akhirnya pada jatuh karena bangku yang ditarik satu sama yang lain. Esoknya Dono datengin klinik gigi karena gigi Dono sedang bermasalah. Tetapi Dono salah hari datang ke tempat itu karena hari itu adalah jadwal untuk anak-anak. Karena sudah tanggung dan gak mau capek jadwal anak-anak pun Dono jabanin. Dan pakaian Dono pun sudah mendukung seperti anak-anak, dengan kelakuan kayak anak-anak juga. Padahal udah bangkotan. Dono pun duduk di kursi yang khusus untuk anak-anak. Dia paksain masuk walau udah sesek. Suster pun panggil Dono masuk ke ruang pemeriksaan dokter, yang kemudian Dono kaget ada dokter tapi penampilan mirip badut Ancol. Dono pun disuruh duduk sama si dokter. Dia mainkan tempat duduk yang sudah digital. Melihat-lihat perlengkapan dokter gigi Dono, sebenarnya perasaannya udah ngedon, tetapi dia paksakan karena giginya masih sakit. Karena pasien sedikit ngeyel, si dokter ternyata punya rasa humor yang ngeselin.
Dia bawa benda suntikan gajah yang diperlihatkan di depan Dono yang ternyata semprotan obat nyamuk, colekan gigi besi yang ternyata pulpen, dan paling parah si dokter bawa las karbit yang dikira buat Dono ternyata cuma ngelas bangku. Di saat Dono mau minum obat ditepuk sama si Indro yang akhirnya Dono pun keselak obat, dan di saat mau minum sirup si Dono bersin yang akhirnya mancrot ke mukanya si Indro itu obat sirup. Mereka, Dono, Kasino, dan Indro akhirnya sowan ke tempat joggingnya Henny yang sebagai instruktur senam. Dan ternyata bukan cuma nonton, mereka pun ikut dengan ibu-ibu senam. Dono pun deket dengan cewek gembrot yang pede bahwa Dono pengen godain dia, yang katanya si cewek Dono gak bakal ada harapan kalau godain dia. Indro yang pakai celana terlalu ngetat karena 4 tahun belum kebeli celana, saking semangatnya celananya sobek, sedang Kasino malah molor di kursi. Dan di saat sesi terakhir gerakan senamnya itu lari di tempat, Dono yang sangat semangat nggak kendur, terus lari di tempat walau yang lain sudah bubar. Indro pun akhirnya pinjam roknya Henny untuk pulang. Diceritakan, di saat Indro sedang teleponan sama cewek cem-cemannya yang akan janjian ketemuan 1 jam lagi, datanglah Susana yang bawa borgol boleh nemu. Dia pun nanya ke Indro, si Indro malah bercanda main polisi-polisian dengan Susana, yang main borgol baik tangannya Susana. Setelah selesai bercandanya, si Indro tanya, Dana, aku mau mandi. Kunci borgolnya mana? Hah? Kamu di sini soalnya. Jatuh kali. Aku serius, sebentar lagi aku ada janji sama Ineke. Dia calon pacarku. Semuanya tergantung pertemuan nanti. Dia mau ninggalin pacarnya yang dulu kalau aku serius sama dia. Saat itu ada telepon bunyi yang diangkat oleh Susana, yang ternyata si empunya borgol akan datang ambil barangnya 3 jam lagi. Aku serius, Susan. Sebentar lagi aku ada janji sama Ineke. Dia calon pacarku. Semuanya tergantung pertemuan nanti. Akhirnya Susana pun mau bantu Indro yang gak mau momen pertama si Indro pertemuan dengan Ineke yang belum jadi pacarnya Indro. Pengen banget si Indro pacarin itu cewek dari dulu. Ineke datang ke lokasi janjian di sebuah kafe. Saat Indro mau peluk Ineke, Susana kelempar, dan Susana balik lagi ke kursinya yang buat si Indro juga kebatek kelempar. Pesanan pun datang, karena yang keborgol tangan kanannya si Indro pas dia mau ambil minuman lupa bahwa tangan kanannya masih nyangkut, yang akhirnya minuman Susana sembor Ineke yang membuat basah baju Ineke. Dan akhirnya Ineke mengetahui Indro dengan Susana sedang diborgol berdua. Ineke, sabar. Apa sabar? Gombal. Laki-laki pembohong. Tenang, Ineke. Ini semua gara-gara kamu. Rusak semuanya. Maafin deh. Nanti aku jelasin sama Ineke. Di saat mereka mau pulang, mereka pun kepapasan dengan Pak Polisi. Setelah duduk, Pak Polisinya baru ngeh itu orang berdua yang kepapasan tadi sedang diborgol. Dan Pak Polisi tanya ke pelayan kafe itu, orang tadi itu siapa? Dan si pelayan kafe mengetahui itu adalah Indro. Di saat Indro dan Susana sudah sampai rumah, Henny datang yang bilang tadi kalian dicari-cari polisi. Baru aja diomongin Pak Polisi tadi ketok pintu. Si Indro, kalau nggak salah kenapa dia dan Susana lari ngumpet. Polisi itu pun masuk rumah dengan akal bulus. Si Indro tangan kanannya pakai tangan Susana yang kelabui Pak Polisi yang menyangka Indro adalah tahanan yang kabur. Tadi kan Anda kalau tidak salah di... Santai, Pak. Kok kelihatannya bingung, Pak? Ini? Oh, sarung tangan. Biasa. Habis dari kebun. Lapar. Cuci tangan takut masih kotor. Mari makan kuenya, Pak. Tunggu. Mari, Pak. Tunggu dulu. Tadi saudara kan pakai borgol dengan seorang gadis cantik di restoran. Kenapa, Pak? Apa itu dilarang? Main borgol-borgolan. Pakai borgol mainan. Oh tidak. Tidak ada larangan selama itu permainan. Syukur. 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 Pak Polisi pun akhirnya pergi. Tetapi setelah beberapa waktu, akhirnya polisi itu balik lagi.
Karena hatinya masih ngeganjel, Pak polisi pun kemudian tanya Henny di mana Indro berada, yang ternyata Indro sedang berada di kamar mandi bersama Susana. Pak polisi pun masuk dan dia disuruh keluar lagi sama Susana yang pura-pura lagi mandi. Keluarlah Pak polisi tadi, tetapi topinya terjatuh dan tertinggal. Indro pun rela basah-basahan, yang penting selamat. Pas Pak polisi masuk lagi, dia pun ambil topinya dan bilang makasih. Nah si Indro keceplosan, dia bilang makasih kembali Pak. Yang langsung Pak polisi buka gorden kamar mandi. Ternyata ada Indro yang lagi ngumpet. Di waktu itu Kasino datang sama si Bapak Satpam yang pas banget ketemu dengan Indro. Dan ternyata borgol itu milik si Bapak Satpam yang langsung konfirmasi ke Pak polisi. Tadi kebetulan ketinggalan di kantor restoran. Makanya Bapak ini saya bawa ke sini untuk membuka borgol ini, Pak. Borgol aja ditinggalin, pistol ditinggalin. Kalau nggak teman saya gancet, Pak. Apa betul? Betul. Di lain kisah, Dono sedang sibuk melayani para tamu. Banyak dari menu makanan yang dipesan oleh para tamu itu habis. Di waktu itu datanglah Pak Petrus, seorang kritikus makanan, yang langsung Dono sambut dengan ramah. Kemudian Dono kasihkan menu makanan, dan Pak Petrus menanyakan yang spesial di restoran ini apa. Dono pun datengin tempat masak yang memesan makanan spesial yang ternyata telah habis. Dan Pak Petrus langsung menulis di bukunya dengan catatan, restoran ini mempermainkan langganan. Langsung Dono ambil buku itu dan coba hapus. Tetapi ada cara lain yang Dono lakuin. Dia datengin pelanggan sebelah dan nanya makanannya kok belum dimakan. Saya tidak suka makan yang masih panas. Langsung aja Dono ambil piring makanan itu dan dengan santai dia kasih ke Pak Petrus. Dono pun kembali ke pelanggan tadi dan membaik-baikkan mereka. Ketika Pak Petrus pergi, Dono pun langsung bawa makanan bekas itu ke pelanggan pertama yang langsung diprotes kenapa makanan bekas dikasih ke saya. Nggak usah bayar Pak, gratis aja. Dan si pelanggan itu pun bangkit, yang kemudian keplok piring makanan itu ke Dono. Ini anak berdua yang bosnya lagi pusing di depan. Kasino malah sibuk jailin si Indro yang lagi mandi dengan kucurin sabun cuci piring ke rambutnya si Indro. Karena merasa basah dan berbusa lagi, terpaksa si Indro mandi lagi dan bilas lagi kepalanya. Jadinya si Indro nggak kelar-kelar mandinya. Dono yang baru datang di kantor langsung amuk-amukan karena dia pasti menyangka dengan kedatangan Pak Petrus ke restorannya tadi. Apalagi pelayanan yang buruk, Pak Petrus pasti sebagai politikus makanan akan berkomentar di majalahnya dan koran tentang restoran kita yang buruk-buruk. Dono pun sudah benci orang itu dari perkenalan pertama. Dan Dono suruh Susana untuk kirim surat ke Pak Petrus dengan kata-kata yang menyakitkan. Karena kata-kata Dono masih sopan dan kurang pedas, akhirnya diambil alih oleh Kasino yang suruh diketik oleh Susana. Tuan Petrus, sialan. Sorry, kecepatan ya? Ya. Manusia seperti Anda pantasnya diceburin di comberan. Sebab Anda terlalu sering memotong rezeki orang atau masa depan orang lain. Kalau Anda bersedia segera meninggalkan dunia ini, maka akan saya beri hadiah karangan bunga yang bagus sekali. Dono. Ya. Dono pun menyuruh Susana untuk besok pagi kirimkan surat itu ke Pak Petrus. Di sore hari, Dono mendapat telepon dari Pak Petrus yang sangat mengapresiasi rasa makanannya. Sungguh sangat enak dan mempunyai cita rasa tinggi. Dan Pak Petrus berniat akan merekomendasikan restoran Dono di sampul majalah utama miliknya. Dan sungguh sangat bergembira Dono mendengar itu sampai jingkrak-jingkrak. Tetapi Kasino beritahu, gimana masalah surat itu Don? Waduh mau diar gua, biji mana ini Kas? Wah mau gak mau lu besok pagi-pagi harus datang ke kantornya Pak Petrus. Tunggu petugas pos, jangan sampai surat itu jatuh ke tangannya Pak Petrus. Esoknya pagi-pagi buta, Dono dan Susana kuntit Pak Pos yang masuk ke kantornya Pak Petrus. Surat-surat untuk Pak Petrus disimpan di meja asisten Pak Petrus. Di waktu itu Dono dan Susana masuk ruangan itu dan coba comot surat-surat itu. Tetapi hal yang tidak terduga, asistennya datang dan tanya kalian mau apa. Dan mereka bilang mau ketemu Pak Petrus, sedang Pak Petrusnya belum datang ke kantor. Dan akhirnya asisten itu bawa surat-surat dari pos itu ke ruangannya Pak Petrus. Dono pun akhirnya merencanakan akan masuk ke ruangannya Pak Petrus. Sedang Susana gimana caranya buat si ibu asisten itu sibuk karena lokasi kantornya Pak Petrus bersebelahan dengan asistennya.
Dan jalan masuk hanya lewat ruangan asistennya itu. Dono pun akhirnya nekat naik dari luar jendela, jalan ke samping, sampai-sampai dia kejepit sama jendela. Dan akhirnya dia berhasil masuk ke dalam ruangannya Pak Petrus dengan jalan yang tak mulus. Baru aja Dono dapetin suratnya, Pak Petrus sudah datang ke kantor. Dan dia pun ngumpet di bawah mejanya Pak Petrus. Di waktu itu datang Kasino, Indro, dan Henny yang langsung tanya Dono. Henny pun akhirnya memberanikan diri masuk ke ruangannya Pak Petrus dan mencoba goda Pak Petrus. Dia, Henny, ingin jalan bareng dengan Pak Petrus. Dan strategi itu pun berhasil, yang membuat Dono bisa keluar. Tetapi dasar Dono, suratnya malah ketinggalan lagi di dalam. Dan dia pun akhirnya masuk lagi, sampai akhirnya ketahuan oleh Pak Petrus. Dan langsung ambil surat yang ada di tangannya si Dono. Pas dibaca isinya malah pujian untuk Pak Petrus. Ternyata suratnya itu udah dirubah oleh Henny. Selamat deh Dono. Di saat Indro sedang tiduran di sofa, Susana datang yang lempar tas ke kantong menyannya Indro. Setelah itu Dono masuk juga yang lempar tas juga ke kemenyannya Indro. Dono seperti pusing karena gedung restorannya mau dipinjam oleh omnya untuk acara ulang tahunnya. Dono khawatir omnya itu akan ambil alih secara perlahan. Dono pun merencanakan untuk mengacak-acak acara ulang tahun omnya itu dengan cara buat makanan yang gak enak. Dia dan Indro akan telanjang di tengah-tengah acara supaya pada bubar acaranya. Dan Dono pesan ke Indro bahwa si Kasino jangan sampai tahu rencana kita. Di malam itu acara ulang tahun Om Sukoco berlangsung di restorannya Dono. Mereka, Dono, Kasino, dan Indro pun memeriahkan acara ulang tahun omnya dengan bernyanyi Susana. Setelah selesai bernyanyi, Susana, Indro, dan Dono pun kasih kode yang mereka pergi ke dapur untuk siap-siap telanjang. Indro yang keluar lagi mendengar Om Sukoco sepatah dua patah pembukaan yang ternyata dia merasa bangga dengan Dono dan kedua sahabatnya itu yang telah berhasil memajukan restoran. Dan Om Sukoco berniat kasihkan sahamnya 50% untuk restoran ini. Langsung otomatis Indro yang tahu kue-kuenya dicampur garam Inggris itu diambil dan dikumpulin lagi di baskom oleh si Indro. Tahu-tahu si Dono keluar dengan bugil yang membuat tamu-tamu di sana merasa malu. Akhirnya si omnya Dono pun merasa tidak dihargain dan malu di acaranya itu. Dan si om pun batal kasih 50% saham untuk Dono. Selesai filmnya Cing. Semoga terhibur ya. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Lupus ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kau sadari, tiada lagi aral melintang. Sambutlah genggam tangannya, mungkin kau rasakan cinta yang surga indah dari lubuk hati.